Hai guys, hari ini Ibu akan bahas soal esai yang ada di kisi-kisi yang sudah Ibu atau Pak Nur kasih di kelas, ya. Oke, kita mulai saja langsung dari nomor yang pertama. Karena yang ditanya itu adalah 2x tambah 2 per x, ini mulai dari situ. Ya, 2x ditambah 2 per x. Ini kalau kita lihat ada unsur yang sama ya. Ibu bisa bentuk jadi kayak gini, 2-nya keluar. Maka di sini x, di sini 1. Ini nih yang ditanya, ya. Yang ditanya. Nah, kalau kita lihat x ditambah 1 per x ini mirip-mirip ya. Bedanya kalau yang diketahui kuadrat, sedangkan kalau yang ditanya nggak ada kuadrat. Lalu gimana Bu mengerjakannya? Oke, kita mulai ya. Aku akan kasih warna. Yang pertama kita bisa buat dulu x tambah 1 per x ini dikuadratkan dulu gitu ya. Ini kita bisa pakai kali pelangi ya, atau pakai cara yang cepat juga boleh. Ini gue pakai cara pelangi dulu deh. Ini x ditambah dengan 1 per x. Ini tinggal kita kalikan aja ya. Kali ini x kuadrat. X dikali 1 per x. X dikali 1 per x. Ini lagi. Tambah 1 per x dikali x dikali 1 per x dikuadratkan. Sama dengan x kuadrat. X dikali 1 per x kan 1 ya. Tambah 1, ini juga ditambah 1. Ditambah 1 per x kuadrat. Atau sama dengan, ini Ibu buat seperti ini ya. 1 per x kuadratnya Ibu pindahkan ke depan. Nah, 1 tambah 1 di sini 2. Inilah yang sama dengan 1 per x kuadrat. Kita bisa cari nggak x tambah 1 per x-nya? Bisa. Caranya gimana? Berarti ini x ditambah 1 per x. Nah, ini akar dari x ditambah 1 per x kuadrat tambah 2. Buatkan garis lagi ya. X ditambah 1 per x sama dengan akar dari, maksudnya ini kuadrat ya, x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat itu sama dengan 23. Ibu tulis sini 23 ditambah dengan 2. Jadi x ditambah 1 per x sama dengan akar dari 25. X ditambah 1 per x sama dengan akar 25 sama dengan. Maka kalau ditanya yang ini ya, 2x tambah 1 per x itu sama dengan berapa? Kita bisa langsung jawab 2 dikali x tambah 1 per x itu sama dengan 5 ya. 2 kali 5 10. Selesai. Nomor 1 sudah ada jawabannya. Lanjut lagi ya, kita ke nomor 2 ya. Tentukan nilai berikut dalam bilangan bulat. Nah, kalau kalian mendapatkan soal yang bentuknya kayak gini, kita bisa sederhanakan dulu satu-satu dengan cara mengkalikan dengan akar sekawan. Ibu akan mulai dari 4 per akar 5 ditambah 1. Nah, ini kita kalikan dulu dengan akar sekawan. Ya, selalu akar sekawan itu hanya mengganti tandanya. Kalau di sini positif, di sini jadi negatif. Ya, di sini akar 5 min 1 sama dengan 4 akar 5 min 1 dibagi. Nah, ini kita bisa menggunakan cara cepat. Ibu udah bahas di video sebelumnya. Nanti kalian bisa ulang lagi. Kalau ada angkanya sama persis, tapi tandanya saja yang berbeda, maka kita bisa langsung buat akar 5 dikuadratkan dikurang 1 dikuadratkan. Ya. Jadi 4 akar 5 min 1 dibagi dengan 5 dikurang akar 5 kuadrat itu kan 5 ya, akarnya hilang ya. Lalu 1 kuadrat ini 1. Sama dengan 4 akar 5 min 1 dibagi dengan 4. Ini bisa kita coret sama dengan akar 5 min 1. Selesai. Lalu yang berikutnya.
adalah yang (12). Ini diganti warna ya. Misalnya di sini 12 per akar 5 min 2. Kalikan dengan akar sekawan. Berarti akar 5 ditambah 2. Akar 5 ditambah 2. Sama dengan 12 kali akar 5 tambah 2 dibagi dengan, ini bisa kita dengan cepat ya, akar 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 12 akar 5 tambah 2 dibagi dengan 1 atau sama dengan 12 akar 5 tambah 20. Lalu yang berikutnya Ibu kasih warna hijau biar ada perbedaannya ya. Nah, ini adalah yang 8 dibagi 3 min akar 5 dikali 3 tambah akar 5, 3 tambah akar 5 sama dengan, kita kalikan dulu, 3 tambah akar 5 dibagi dengan, nah ini 3 kuadrat ya, 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat dengan 8 dikali 3 ditambah akar 5 dibagi 3 kuadrat 9. Akar 5 kuadrat berarti di sininya 5. Ya, berarti 8 kali 3 tambah akar 5 dibagi dengan 4. Ini coret, coret 2. Sama dengan 6 ditambah 2 akar 5. Nah, ini udah bentuk sederhana nih. Jadi kalian nggak perlu samain penyebut atau bikin yang ribet-ribet deh ya. Cukup dibuat kayak gini dulu aja. Kalau udah baru kita ikutin soalnya. 4 per akar 5 tambah 1 itu kan sama dengan akar 5 tambah 1. Maka kita langsung ganti. Jadi akar 5 min 1 ditambah 12 per akar 5 min 2 kan ini ya. Nah, berarti ditambah 12 akar 5 ditambah 24. Dikurang 8 per akar 3, 8 per 3 min akar 5. Ini kan ya. Berarti 6 ditambah 2 akar 5. Inilah yang nanti akan dikalikan dengan ini. Cuma ini nanti aja ya terakhir. Nah, tinggal kita selesaikan. Akar 5 min 1 ditambah 12 akar 5 ditambah 24 min 6 min ini kali ya. Lalu min 2 akar 5. Yang akar 5 kita kerjain nih. Akar 5 ditambah 12 akar 5, 13 akar 5. 13 akar 5 dikurang 2 akar 5, 11 akar 5. Lalu 1 min 1 ditambah 24. 23. 23 dikurang 6. Berarti 17. Ditambah 17. Inilah yang dikalikan dengan ini. Nih, kali lagi. Kali lagi dengan 11 akar 5 min 17. Kalau udah seperti ini kita bisa menggunakan cara cepat sebenarnya. Nah, ya berarti 11 akar 5 dikuadratkan dikurang 17 dikuadratkan. Ini 121 dikali 5 dikurang 289. 121 dikali 5 kurang 289 sama dengan 31. Seperti itu untuk nomor 2. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita semakin dekat dengan soal terakhir kita ya. Ini 2 soal terakhir. Oke, sekarang sudah sampai di nomor yang ketiga. Ini Ibu buatkan 2 gambar aja ya, biar kalian kebayang nanti ya. Nah, ini.
Anggap ini gambar ibu bagus banget ya. Gambar ibu keren banget deh pokoknya. Ini segitiga yang kecil ya. Ini adalah A, G, F, E. Lalu ada segitiga trapesium yang besar. Gitu loh. Ini ada A, B, C, D. Ini 15, lalu ini 10, ini 8, ini 14. Kalau ini kita tarik garis, misalnya ibu kasih warna, ibu tarik garis di sini. Panjang ini kan 8 ya, berarti panjang ini adalah 6. Misalnya ini ibu buat A, B, C, D, F, G, ini H ya, ini H. Maka kita bisa cari nih, FH sama dengan, nah, ini berarti 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti 100 dikurang 36. Kalau ini akar 64 sama dengan 8. Ya, berarti panjang FH itu 8. Nah, kalau sudah, kita bisa cari perbandingannya. Kita bisa bandingkan FG dengan CD banding EF banding BC. FG-nya berapa? Ini 10, CD-nya itu 15, ini D ya. Ini 15 sama dengan EF. EF-nya 8, ini BC. Maka BC sama dengan 15 kali 8 dibagi 10. Ini coret dibagi 5, 3 dibagi 5, 2, bagi 2, 1, 4. BC sama dengan 12. Jadi BC-nya 12. Lalu yang berikutnya adalah AD. Ya. AD-nya itu kita bisa cari dari, sama ya. Ini kasih warna yang berbeda lagi biar kita enggak ini. FG banding CD ini sama dengan, kita mau cari yang AD ya, berarti AG banding AD. FG berarti ini 10 per 15 sama dengan, AG-nya mana nih? AG 14 ya, 14 per AD. Jadi AD sama dengan 14 kali 15 dibagi dengan 10. Ini bisa dicoret. Dibagi 5, 3, dibagi 5, 2. Dibagi 2, 1, dibagi 2, 7. Berarti AD sama dengan 2. AD-nya 21. Nah, tinggal kita cari tingginya nih, ya, tingginya. Misalnya ini BA ya. Nah, ini kan sama nih. EA itu sama dengan FH, ya. Ini tulis 8. Lalu yang berikutnya kita bisa cari untuk tingginya. Berarti sama FG banding CD ini sama dengan EA dibanding AD. Berarti di sini 10 per 15, EA-nya itu 8 banding AB. Ya, berarti AB sama dengan 8 dikali 15 dibagi 10. Ini 3, ini 2, ini 4. Berarti AB-nya sama dengan 12. Nah, karena yang diminta selisih luas trapesium, maka kita harus cari dulu luas trapesium. Luas trapesium misalnya A, B, C, D. Ini A, B, C, D dulu. Rumusnya itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Jumlah sisinya itu yang mana nih? Jumlah sisi sejajar, ini yang sejajar. Nah, berarti 12 ditambah 21 kali 12 dibagi dengan
2. Ya. Ini coret, ini 6. 12 ditambah 21 3 kali 6. 6 198. Lalu berikutnya luas E A F G. Sama ya kayak tadi ya. Berarti 8 ditambah 14 kali 8 bagi 2. Coret 4. Nanti di sini 22 dikali 4 sama dengan 80. Berarti kalau ditanya selisih luasnya, berarti ya tinggal kita kurangkan aja ya, 198 dikurang 8 berarti 110. Tinggal kita menyesuaikan nanti ya sentimeter. Seperti itu. Ini untuk nomor 3. Ini agak panjang ya ternyata ya. Lanjut soal nomor 4. Tentukan keliling dari bagian yang diarsir. Nah, ini juga soalnya aja nih yang kelihatannya nakutin ya. Padahal kalau dikerjain mah terlalu sulit juga gitu ya. Nah kalau dilihat di sini tuh ada seperempat lingkaran di mana jari-jarinya tuh 14 ya. Ada 2 nih. Ya, ada 2. Ada. Sedangkan ada seperempat lingkaran yang kecil di mana jari-jarinya 7. Ya. 7. Jadi Ibu akan buatkan 2 ya, keliling lingkaran besar. Lalu nanti ada juga keliling lingkaran yang kecil. Nah, ini kita bisa masukkan rumusnya. Karena ini seperempat lingkaran, maka seperempat dikali seperempat 2 kali pi r. Ya, berarti seperempat dikali 2 dikali 2 dikali r-nya sama dengan 14. Ini seperempat dikali 4 per 7 dikali 14. Ini coret 2, ini coret, ini 11 sama dengan 20. Lalu berikutnya keliling yang kecil. Keliling yang kecil ada 2 juga ya nanti ya. Berarti ini Ibu hitung satu-satu dulu ya. Seperempat 2 pi r. Jadi seperempat 2 dikali 22 per 7 dikali 7. Coret aja langsung ya. Jadi seperempat dikali 44, ini juga coret sama dengan 11. Berarti yang seperempat lingkaran yang besar itu kelilingnya adalah 22. Keliling itu berarti yang lengkungannya aja nih ya. Begitupun dengan yang kecil, itu berarti 11. Karena ada 2 ya, maka keliling yang diarsir. Keliling yang diarsir sama dengan berarti 2 dikali 22 tambah 2 dikali 11 sama dengan 44 ditambah 22 60. Selesai deh. Semoga penjelasan dari Ibu bisa dipahami dan bisa menolong anak-anak untuk bisa mengerjakan soal-soal di SAS hari Senin ya, di Senin tanggal 9 ya. Oke, mungkin itu aja. Semangat terus, semangat belajarnya. Good luck buat SAS-nya. Bye!